apa yang harus disampaikan dan memang lucu ya saudara ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mbak Yeni Wahid ini menurut saya ini tidak lucu. Ini sama sekali tidak lucu ya saudara, dan saya heran sekali orang-orang Kristen di PGI ini bisa-bisanya tertawa dan bertepuk tangan atas guyonan yang tidak lucu, tetapi justru merupakan pernyataan yang sama sekali tidak benar tentang iman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Muriwali Yanto Matalu tidak bosan-bosannya komplain sana, komplain sini ya. Dan saya bingung ini, kok ada pendeta seperti ini yang isi dari konten-konten videonya, yang isi ceramah-ceramahnya itu selalu mengkomplain orang lain, selalu mengatakan orang lain salah, mengatakan orang lain bidat, ajarannya nggak benar, doktrinnya salah, dan sebagainya. Inilah saya bilang, orang yang paling merugi. Jadi dari dulu saya selalu katakan, bahwa orang yang paling tidak bahagia adalah orang yang kerjanya komplainin orang lain. Ada tetangganya, baru beli mobil. Dibilang apa? Ngapain dia beli mobil? Nyusah-nyusahin. Udah tahu jalan kita sempit. Ada tetangganya ke luar negeri, jalan-jalan, liburan. Ngapain ke negeri orang lain? Negeri kita sendiri bagus. Jadi semua dia komplainin. Semua teman-teman. Dan orang seperti ini, yakinlah, tidak akan pernah bahagia. Karena yang dia lihat selalu negatifnya saja. Selalu negatif. Saya nggak ngerti ya. Dan saya nggak tahu bagaimana nasib istrinya, nasib keluarganya. Apakah juga akan selalu dikomplain. Istrinya masak, oh nggak enak ini, kurang garam. Loh gimana ini? Kok dagingnya kecil sekali? Jadi setiap hari dikomplain. Apakah seperti itu? Saya nggak tahu ya. Saya berharap kita punya kesempatan untuk menginterview istri dari pendeta Muriwali, sehingga kita tahu bagaimana sehari-hari dia di rumah. Apakah juga sama? Karena setahu saya, orang yang suka menggerutu ya, menggerutu yang suka komplain, itu semua dikomplainin teman-teman. Ada aja yang salah. Nanti ada yang lewat, wah bajunya kenapa hijau? Hijau gitu kan. Baju orang pun dikomplain, semua dikomplain. Dan itu orang yang sangat tidak bahagia. Ya, orang yang seperti ini sangat tidak bahagia hidupnya. Karena ngapain juga gitu. Ngapain juga semua hal kamu lihat dari sisi negatif. Kalau kita ya mau melihat dunia ini dari positif, alangkah bahagianya hidup kita. Itulah kenapa ajaran Islam penekanannya selalu bersyukur. Karena dengan kita mengucap syukur, ya, kita ikhlas menjalani segala cobaan, maka hidup kita akan bahagia. Kita bisa lihat ya, misalnya contoh nih, saya kecelakaan, luka, orang bilang aduh kasihan gitu, tapi saya bilang apa? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, cuman luka segini, nggak sampai harus cacat, nggak sampai harus meninggal, nggak sampai harus diamputansi atau apalah. Kita ngucap syukur ya, bahwa Allah masih menjaga kita, dan kita yakin sakit ini, kecelakaan ini penggugur dosa. Maka hidup kita positif teman-teman. Orang yang dengar akan bilang, wow luar biasa. Mereka akan terinspirasi juga untuk jangan menggerutu, untuk jangan mengeluh. Ajaran Islam adalah ajaran seperti itu. Jangan banyak menggerutu, jangan banyak komplain sana komplain sini. Yakinlah segala yang terjadi atas izin Allah. Kalaupun Anda harus susah hari ini, atas izin Allah. Anggaplah itu satu cobaan yang memang harus kita lewati. Sepanjang 2023, begitu banyak cobaan yang terjadi dalam hidup saya. Bagaimana usaha-usaha dari para Polikarpus untuk mencelakai saya. Kalau saya sibuk lihat negatifnya, saya akan mengeluh setiap hari. Aduh susah ini, aduh gini begini. Ya. Tapi saya selalu sampaikan apa? Positifnya. Karena saya yakin penyertaan Allah ada. Allah yang akan tuntun saya. Jadi saya sampaikan seperti itu, supaya penonton-penonton saya termotivasi. Supaya mendengarkan saya melihat bahwa di dalam hidup kita memang akan ada fase-fase seperti itu. Dan mari kita lakukan perubahan. Itu yang paling penting, cari solusi. Jangan kerjanya komplain. Udah komplain gak ada solusi. Inilah orang yang paling nyebelin.
Dia kerjanya komplain. Ya, dia bilang, aduh kerjaanmu salah itu, harusnya begini-begini. Ya. Terus begitu disuruh dia kerjain, enggak lah, nggak bisa, saya nggak mau. Komplain orang bisa, giliran dia yang disuruh kerjain nggak mau. Nah, inilah orang-orang yang seperti itu ya teman-teman. Dan saya lihat tipikal seperti itu sangat ada di pendeta Muriwali, karena kita bisa lihat semua dia komplain. Dan di sini teman-teman bisa lihat komplainan terbaru dia adalah kepada Mbak Yeni Wahid, ya, kepada anak almarhum Gus Dur, ya, Mbak Yeni Wahid. Dan juga ini teguran juga, komplainan juga dari dia kepada orang-orang yang ada di PGI. Bayangkan, PGI pun dikomplain sama dia. Tapi udah biasa sih, PGI sangat sering dikomplain oleh orang-orang sebelah ya. LAI, PGI, ya itu udah memang langganan dikomplain sama mereka lah. Memang langganan. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana dia komplain sana, komplain sini nih ya. Selamat sore saudara, selamat berjumpa kembali, dan kali ini saya ingin membahas mengenai kelakar daripada Yeni Wahid di tengah-tengah kampanye ya, ketika bertemu dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia ya. Ini di Jawa Tengah ini saudara ya. Jadi saudara di dalam kampanye ini saudara, itu Yeni Wahid mengatakan bahwa Yesus adalah Roh Kudus saudara ya. Dan Kudus itu ada di Jawa Tengah begitu saudara. Oleh karena itu ya maka harus pilih Ganjar Pranowo begitu ya. Mungkin saya membacakan saja sedikit cuplikan berita dari Detik News saudara. Di sana dikatakan, ya mungkin saya tampilkan juga ya di layar ya. Saya share screen sebentar. Ya ini dari Detik ya saudara ya. Itu judulnya kelakar Yeni Wahid soal umat Kristiani harus dukung Ganjar ya. Saya bacakan sedikit saudara ya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti dialog di kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI didampingi oleh Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud Sanuba. Ya ini Yeni Wahid ya. Dalam pertemuan itu Yeni melontarkan candaan soal umat Kristiani harus memilih Ganjar. Umat Kristiani memang harus mendukung Pak Ganjar, kata Yeni di PGI Salemba Jakarta Pusat Senin 22 Januari 2024. Bukan di Jawa Tengah saudara, maafkan saya keliru ya. Ini ternyata memang di kantor PGI di Jakarta ya, di Jalan Salemba. Saya lanjutkan saudara ya. Yeni kemudian berkelakar soal Ganjar berasal dari Jawa Tengah. Dia menyinggung soal Kudus sebagai kabupaten di Jawa Tengah. Nah, ini berikutnya perkataan atau pernyataan daripada Yeni Wahid ya saudara ya. Pak Ganjar dulu adalah gubernur Jawa Tengah. Yesus itu adalah Roh Kudus dan Kudus adanya di Jawa Tengah. Ujar Yeni disambut tawa dan tepuk tangan peserta dialog. Ya saudara, ini pertama-tama saya mengomentari orang-orang Kristen di PGI ini saudara yang bertepuk tangan atas guyonan tersebut ya saudara ya. Saya tidak tahu mereka ini Kristen yang seperti apa saudara. Kalau mereka memahami esensi iman Kristen sebetulnya, mereka harus tahu bahwa guyonan ini adalah guyonan yang tidak benar sebetulnya ya. Jadi gini saudara, pertama-tama saya sendiri sangat-sangat menghormati keluarga almarhum Presiden Gus Dur ya saudara, dan bagi saya sendiri Presiden Gus Dur ini adalah salah satu presiden yang terbaik ya di Indonesia, terutama dalam hal pluralitasnya, spiritnya yang plural ya, yang mau mengakomodasi semua kepentingan dan mengakomodasi atau mengakomodir semua agama ketika beliau menjadi presiden ya. Dan saya tahu Gus Dur adalah seorang yang juga suka berguyon saudara. Tetapi saya pikir ketika Gus Dur itu berguyon itu sangat jenius saudara. Dia pintar memilih kata-kata apa yang harus disampaikan dan memang lucu ya saudara ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mbak Yeni Wahid ini menurut saya ini tidak lucu. Ini sama sekali tidak lucu ya saudara. Dan saya heran sekali orang-orang Kristen di PGI ini bisa-bisanya tertawa dan bertepuk tangan atas guyonan yang tidak lucu, tetapi justru merupakan pernyataan yang sama sekali tidak benar tentang iman Kristen. Nah, ada beberapa problem di sini saudara yang saling tumpang tindih ya. Ini problemnya kompleks saudara. Yang pertama-tama begini, dalam satu kampanye politik ya, kemudian melakukan plesetan terhadap simbol agama atau sesuatu kepercayaan dalam agama tertentu, itu saya pikir sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, karena agama itu berbicara Tuhan yang dipercaya, berbicara keyakinan doktrinal dalam agama. Itu adalah sesuatu yang sakral saudara, sehingga tidak bisa dibawa ke dalam guyonan untuk kampanye politik seperti ini ya. Kalau itu terjadi pada orang Kristen, menurut saya itu sudah bermasalah sekali. Kalau saya misalnya berguyon atas salah satu topik di dalam doktrin Islam, atau mungkin berguyon tentang Tuhan yang dipercaya orang Islam, seperti yang dilakukan Mbak Yeni Wahid ini, saya percaya sekali nasib saya akan berakhir di tangan polisi. Saya bisa atau bukan bisa, pasti ditangkap polisi, saudara. Ya, jadi saudara, ini adalah sesuatu yang memang tidak lucu ini ya. Ya, membicarakan sesuatu yang sakral di dalam iman Kristen, di dalam konteks melucu, untuk kemudian mungkin motifnya mau mencairkan suasana, supaya orang mungkin bisa tergerak hati untuk memilih Ganjar Pranowo. Ini sesuatu yang tidak lucu ini, sesuatu yang bagi saya tidak pantas ya. Itu yang pertama saudara ya. Tapi tentu saja, saya pikir ya, tentu niat daripada Mbak Yeni Wahid ini tentu bukan mau melecehkan, saya pikir ya. Karena memang terlihat sekali bahwa niatnya memang mau memancing supaya ada
apa namanya, bahan yang membuat orang bisa tertawa sehingga tidak kaku atau tidak tegang, mungkin begitu maksudnya, supaya lebih menarik ya. Jadi saya sendiri tidak berburuk sangka ya masalah niat ya. Saya pikir niatnya bagus, tetapi isinya itu salah, saudara ya. Isinya salah, isi leluconnya itu salah ya. Jadi itu yang pertama, tidak bisa sesuatu yang sakral dalam agama itu dibawa jadi lelucon, lalu untuk kampanye politik, saudara. Itu pertama. Kedua, yang sangat fatal, di sini Mbak Yeni Wahid itu menyampaikan sesuatu pernyataan yang menentang inti doktrin kekristenan, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Nah, kalau di dalam kekristenan sendiri, seumpamanya ini seandainya atau seumpama Mbak Yeni Wahid ini adalah seorang pendeta atau seorang pengajar, lalu mengajarkan bahwa Yesus adalah Roh Kudus, itu adalah ajaran sesat itu. Itu adalah ajaran Sabellianism atau ajaran Oneness Pentecostalism, itu adalah ajaran bidat itu. Jadi apa yang dinyatakan Mbak Yeni Wahid di sini ketika menyatakan Yesus itu adalah Roh Kudus, itu bertentangan dengan inti keyakinan Kristen mengenai doktrin Allah Tritunggal. Karena kami percaya Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Ya, jadi sangat clear, sangat jelas, saudara. Karena baik Bapa maupun Logos yang kemudian dikenal sebagai Yesus Kristus ketika sudah berinkarnasi mengambil natur manusia, itu adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Demikian juga dengan Roh Kudus. Jadi Bapa pribadi tersendiri, Logos atau Yesus itu pribadi tersendiri, dan Roh Kudus adalah pribadi tersendiri. Tetapi berada dalam satu hakikat, satu natur yang tidak bisa dipisahkan. Karena Bapa adalah Allah sendiri, Yesus juga adalah Allah itu sendiri, dan Roh Kudus itu adalah Allah itu juga sendiri. Tetapi adalah sangat menyesatkan ketika dikatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Yesus bukan Bapa. Sangat menyesatkan ketika dikatakan Yesus adalah Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Jadi saudara, ini adalah sesuatu pernyataan yang sangat-sangat menyeleweng dari inti keyakinan iman Kristen. Dan kembali lagi kalau saya kaitkan dengan poin pertama tadi, kalau ya dengan apa yang saya sudah nyatakan dalam poin pertama tadi, kalau Mbak Yeni Wahid ini seumpamanya dia adalah seorang Kristen, ya seumpamanya seorang Kristen yang mencoba menggunakan doktrin Islam dalam konteks guyon, tetapi salah seperti itu, ya, saya pikir nasibnya sudah berakhir di tangan polisi, sudah ditangkap polisi itu, ya. Kalau saya yang seperti itu, seperti Mbak Yeni ini sudah ditangkap polisi pasti itu. Ya, jadi saudara, ini adalah pernyataan doktrin yang sama sekali salah. Dan bagi orang Kristen, apa yang dinyatakan Mbak Yeni Wahid itu adalah pernyataan ajaran bidat, Sabellianism atau Oneness Pentecostalism. Ya, itu problem yang kedua, saudara ya. Problem yang kedua. Problem yang ketiga sekarang, secara khusus masalah apakah doktrin-doktrin agama secara moral bisa secara direct, secara langsung dibawa untuk menjadi alat kampanye. Nah, ini sesuatu yang salah, saudara. Saya jelas salah sekali misalnya ya, karena mungkin mau mendukung salah satu pasangan ya, entah pasangan Anies Imin atau Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud ya, kemudian bawa-bawa nama Tuhan Yesus, lalu saya berkata begini, Tuhan Yesus mendukung Ganjar Mahfud misalnya, atau Prabowo Gibran, atau Anies Imin, apalagi bawa-bawa nama Tuhan dan mengatakan saya sudah bergumul baik-baik, Tuhan Yesus berkata kepada saya, bahwa calon presiden, wakil presiden yang ini yang akan dipilih Tuhan Yesus dan akan menang. Saya salah di sini, saudara, tidak boleh itu. Tidak boleh itu, saudara. Kalau saya menggunakan prinsip-prinsip agama, misalnya nilai-nilai atau value, atau termasuk prinsip-prinsip moral ya, kekristenan, lalu saya terapkan di bidang politik ketika saya kampanye, tidak masalah itu. Tapi kalau secara direct, mengatasnamakan Alkitab, atau membawa-bawa nama Tuhan Yesus, atau membawa-bawa nama Allah Tritunggal, untuk melakukan melakukan dukungan secara langsung, ya, menggunakan simbol-simbol agama itu kepada salah satu calon tertentu, ini salah. Ini salah. Nah, Mbak Yeni Wahid ini sudah secara langsung begitu menyebut simbol yang paling penting, paling pokok dalam iman Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan dan Juru Selamat, pencipta langit dan bumi. Bagi orang Kristen, ya, penebus manusia berdosa. Dibawa namanya yang sakral dan kudus untuk mendukung Ganjar. Ini tidak benar ini. Ini tidak boleh begitu, saudara. Tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi, saudara, ini sudah problem yang ketiga ya. Saya pikir dalam Islam pun ya, bagaimana bisa dibenarkan seseorang langsung membawa simbol-simbol agama untuk mendukung seseorang ya. Saya tidak tahu ya, saudara ya. Tetapi khusus dalam Kristen ya, mungkin dalam Islam pun itu tidak dapat dibenarkan ya, saudara ya. Tetapi orang Islam lah, Mbak Yeni Wahid lah yang tahu itu ya. Tapi khusus untuk Kristen tidak bisa itu, tidak boleh itu. Sesuatu yang sakral langsung dibawa secara direct ke politik itu tidak boleh itu. Ya, itu yang ketiga ya, saudara ya. Yang terakhir sekali, saudara, masalah kota kudus ya. Lalu dikaitkan dengan Yesus dan Roh Kudus. Nah, ini sesuatu yang sudah salah kaprah lagi ya. Ini memang semacam cocok logi ini ya. Ini kalau dalam perdebatan media sosial ini sering orang menuduh orang lain itu sebagai cocok logi. Kalau ada orang-orang yang membaca teks Alkitab tertentu, lalu dicocok-cocokkan ya, padahal sebetulnya tidak ada relevansinya apa-apa, lalu dicocok-cocokkan, lalu disebut sebagai cocok logi ya. Nah, Mbak Yeni Wahid di sini, saudara, benar-benar cocok logi ya. Dicocok-cocokkan. Tidak ada hubungannya kota Kudus di Jawa Tengah, itu nama tempat, dengan Roh Kudus atau bahkan Tuhan Yesus. Tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Jadi dikatakan karena Pak Ganjar dari Jawa Tengah. Ya, atau begini ya. Yesus itu adalah Roh Kudus.
Dan Pak Ganjar ini berasal dari Jawa Tengah, dan di Jawa Tengah ada kota Kudus, maka harus coblos Ganjar. Ini sesuatu yang tidak relevan, yang tidak ada hubungannya, dihubung-hubungkan, saudara. Dan ini sesuatu yang memang keterlaluan ya. Ini simbol-simbol agama yang tidak ada hubungannya dengan tempat tertentu di Jawa Tengah, dihubung-hubungkan untuk mengkampanyekan capres tertentu. Ini sesuatu yang keterlaluan ya. Jadi dalam hal ini Mbak Yeni Wahid ini sudah melakukan sesuatu yang saya pikir sudah kebablasan ya, dan sudah di luar batas ini ya. Dan saya heran orang-orang Kristen PGI ini tertawa saja dan bertepuk tangan ya. Saya tidak paham mereka ini, posisi kekristenan mereka seperti apa. Mereka mengerti doktrin Tritunggal apa enggak? Mereka mengerti tidak bahwa Yesus Kristus itu tidak bisa dibawa ke dalam guyon, dan Roh Kudus tidak bisa dibawa ke dalam guyon, apalagi guyon dalam situasi konteks politik seperti itu ya. Lalu mereka tertawa-tawa, saudara. Saya tidak paham ya, saudara ya. Tapi yang jelas apa yang dilakukan Pak Yeni Wahid ini sesuatu yang sudah keterlaluan. Cuma dari saya ya, karena saya positif terhadap keluarga almarhum Gus Dur ya, saya positif, saudara, mereka adalah orang-orang baik ya. Maka saya pikir bukan masalah niat sih ya. Saya pikir tidak ada niat daripada Mbak Yeni ini untuk melecehkan iman Kristen ya. Tetapi memang mungkin tidak ada bahan untuk guyon ya, tidak ada bahan untuk kampanye, dan dia pikir ini akan menyebabkan lucu atau menyebabkan orang akan tertawa ya. Lalu dia berbicara tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang sebetulnya itu tidak memperbolehkan Mbak Yeni itu membicarakan hal-hal yang sakral dalam iman Kristen, lalu dibuat dalam konteks lelucon, lalu kemudian untuk mengkampanyekan capres tertentu. Ya, ini di foto tadi saya tampilkan lagi, saudara ya, di berita ini di detik.com ya. Coba saudara perhatikan ya. Itu di foto itu loh, saudara lihat itu ya. Itu ada Pak Gomar Gultom di situ, kalau saya tidak salah. Itu ya Pak Gomar Gultom itu. Ketua PGI itu ada di situ, saudara. Dan saya tidak tahu reaksinya Pak Gomar Gultom ini apa, saudara ya. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, saudara. Sesuatu yang sama sekali salah ya. Jadi tidak bisa sembarangan seperti itu ya. Jadi ini bagi saya adalah masukan dan juga teguran untuk Mbak Yeni Wahid. Silakan Anda berkampanye mendukung siapapun ya. Kalau Anda mau mendukung pasangan Ganjar Mahfud, silakan, itu adalah hak demokrasi Anda. Tetapi Anda juga tidak bisa sesembarang itu mengambil simbol-simbol yang sakral di dalam agama Kristen, lalu kemudian Anda bawa itu di dalam satu kampanye dalam konteks yang melucu ya, untuk kemudian mengajak orang mencoblos pasangan capres tertentu. Ini sesuatu yang salah ya. Saya harap Anda bisa mengkoreksi kesalahan ini. Ya, sekali lagi saya hanya mau katakan bahwa jikalau yang melakukan itu adalah yang sebaliknya, artinya adalah orang Kristen, dan kemudian mengambil simbol-simbol Islam, kemudian di dalam konteks lelucon itu dibuat untuk bahan kampanye, saya pikir itu sudah pasti ditangkap polisi, itu sudah pasti itu ya. Ya, jadi saya pikir ini yang saya bisa sampaikan, saudara, dalam video ini. Saya memang hanya live secara singkat saja. Semoga Mbak Yeni Wahid ini bisa mendengar saran saya ini ya, teguran saya ini, untuk saya pikir tidak atau jangan lagi ya menggunakan simbol-simbol agama Kristen ketika bertemu dengan orang-orang Kristen, siapapun itu, atau kelompok-kelompok Kristen manapun itu, untuk mengkampanyekan salah satu capres tertentu. Ya, saya pikir itu ya, saudara. Tuhan. Ya, jadi si Muriwali ini tadi saya cepatkan ya. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, itu suaranya kok cepat? Kita cepatin aja gitu. Karena kalau kita ikut suara normalnya, nggak enak kita dengarnya. Jadi biar lebih lucu, ya udah kita cepatin sedikit lah, dan supaya nggak membosankan juga. Karena suara dia membosankan, teman-teman. Saya berani berani bertaruh bahwa dia ini kalau khotbah ini banyak membuat orang tidur pastinya. Tipikal seperti ini membuat orang tertidur kalau kita dengar khotbahnya. Jadi mending kita cepatin gitu ya. Mohon maaf. Jadi di sini yang jadi sumber komplainan dari MYM adalah pernyataan Yeni Wahid saat ada di kantor pusat PGI di Salemba. Jadi Yeni Wahid beserta Pak Ganjar dan timnya, ya, tim kampanye mereka itu mendatangi PGI atau yang dikenal dengan nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tanggal 22 Januari kemarin, hari Senin, ya, Yeni Wahid sebagai Dewan Penasehat TPN ya, tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar, itu mendatangi PGI. Ya, mendatangi PGI, di mana di sana terucap satu guyonan yang menurut Muriwali itu adalah satu kesalahan. Wah, satu kesalahan ya. Aduh, saya bingung ini. Semua salah di mata dia. Ya, semua salah. Dia mengatakan ini orang-orang yang ada di PGI ini nggak benar gitu. Ya. Orang-orang yang ada di PGI ini, aduh, kacau, sesat gitu kan. Ya, sesat ini mereka ini. Masa mereka tertawa bukannya komplain, bukannya keberatan. Ya, tidak keberatan Yesus disamakan dengan Roh Kudus. Padahal itu ajaran sesat. Ajaran bidat kan begitu. Yang saya bingung kenapa Muriwali yang merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling pintar, merasa dirinya yang paling mewakili Yesus, kenapa bukan Anda aja yang jadi ketua PGI kalau gitu? Kenapa bukan Anda saja yang diangkat jadi pimpinan? Jadi saya agak bingung di situ. Anda merasa lebih pintar, ya udah maju.
Anda bilang sama Pak Gultom ini, Anda nggak pantas jadi ketua PGI, saya saja. Coba seperti itu Anda lakukan. Ini saya bingung gitu. PGI yang isinya anak-anak, orang-orang terbaik dari kekristenan, itu pun dikatakan salah. Ya, dikatakan salah. Jadi siapa lagi kalau gitu? Kenapa bukan Anda saja? Kenapa bukan komplotan Anda saja kalau gitu? Yang duduk di sana. Kalau Anda merasa diri Anda yang paling pintar. Itulah, berhenti mengeluh, berhenti komplain orang lain seakan-akan Anda udah paling benar. Itu kan di mata Anda. Di otak Anda, di halusinasi Anda. Di halusinasi Anda merasa Anda yang paling pintar, paling benar. Tapi di kacamata orang lain, di pandangan orang lain, Anda yang salah. Itu udah pasti. Kalau mereka merasa Anda yang pantas, pasti Anda yang diduduki di situ. Anda yang diberikan posisi itu. Kalau Anda memang merasa seperti itu, silakan. Komplain PGI. Anda surati, saya pendeta Muriwali dari gereja ini ya, tidak setuju dengan pernyataan PGI. Harusnya PGI klarifikasi. Anda marahi PGI. Kalau perlu laporkan PGI ke polisi. Ya, laporkan Yeni Wahid, laporkan PGI ke polisi. Kan seperti biasa gitu. Laporkan sana, laporkan sini. Masa saya aja bisa dilaporkan PGI sama Yeni Wahid, Anda nggak berani? Gimana sih? Ya, surati. Bahkan kalau perlu laporkan, biar terkenal juga Anda. Ya, biar terkenal gitu. Ada pendeta dari Malang melaporkan PGI, pengurus PGI. Kan keren. Menjual itu, Pak. Bisa tambah terkenal Anda. Minimal, ya, mungkin jemaat-jemaat Anda akan bilang, mantap juga nih pendeta kita ya. Ada keberaniannya. Jadi berhentilah Pak, berhentilah untuk komplain. Dan saya sedih lihat hidup Anda itu, sangat gak bahagia. Kita bisa lihat dari raut mukanya, bagaimana dia menjalani kehidupan penuh dengan keluh kesah aja. Kalau Anda bilang PGI nggak ngerti, siapa yang ngerti kalau gitu? Siapa yang ngerti? Ya. Terus Anda memframing, seakan-akan Yeni Wahid ini menjadikan Kristen guyonan, ya. Sedangkan orang Kristen tidak boleh menjadikan Islam guyonan gitu kan. Saya agak bingung gitu. Anda mengatakan kalau menjadikan Islam guyonan pasti ditangkap polisi. Nah, ini kata-kata yang ngeri teman-teman. Simple tapi mengerikan. Framingnya luar biasa. Kalau jadikan Islam guyonan pasti ditangkap. Kata pasti ini luar biasa. Luar biasa loh teman-teman. Udah seperti Tuhan dia. Ya, udah seperti Tuhan. Karena kata pasti kalau di umat Muslim itu nggak boleh diucapkan sama manusia. Kita selalu mengatakan apa? Insya Allah. Nggak ada yang pasti. Kamu nanti malam datang nggak? Pasti datang nggak? Insya Allah. Walaupun kita memang niatnya akan datang, tapi kita nggak tahu kan. Segala hal bisa terjadi. Kecelakaan. Tiba-tiba ada hal mendesak. Kita nggak tahu. Umat Muslim itu insya Allah. Nggak ada yang pasti. Kalau dia luar biasa. Muriwali luar biasa. Pasti ya. Pasti ditangkap polisi gitu. Seakan-akan polisi itu dia yang kontrol. Tahu semua. Lucu ini orang. Ini kan bentuk framing yang nggak baik. Saya nggak tahu ya. Ini mau menjelekkan institusi kepolisian. Atau mau menjelekkan umat Muslim. Menjelekkan agama Islam. Seakan-akan agama Islam itu agama yang kalau ada yang jadikan itu guyonan, tangkap gitu kan. Padahal nggak ada seperti itu. Banyak kok orang-orang Kristen jadikan Islam guyonan juga ada. Cuman ya guyonannya guyonan yang benar gitu. Coba lihat. Tokoh-tokoh Kristen kalau main ke pesantren, ya, main ke organisasi Islam, yayasan Islam, ada guyonannya. Kan begitu. Contohnya apa? Ya, misalnya contohnya gini ya. Ini ada yang bercerita nih. Santri nanya ke Ustadz, Pak, itu teroris yang bom bunuh diri tuh, yang mati tuh di jalan kampung Melayu. Itu jihad nggak? Ustadznya bilang, ya enggak lah. Mana mungkin itu jihad? Loh, kok nggak jihad Ustadz? Ya namanya
dia itu jihadnya di kampung Melayu. Ya. Sedangkan arti dari jihad adalah di jalan Allah. Di jalan Allah, bukan di jalan kampung Melayu. Jadi itu bukan jihad. Nah, itu pernah dijadikan guyonan, teman-teman. Ya, pernah jadi guyonan. Terus juga ditanya, Ustadz, ada rokok nggak di surga nanti? Oh ada di surga. Mantap juga dibilang. Ya cuman ada masalah. Ya, apinya yang nggak ada. Di surga nggak ada api. Kalau mau ada api ke neraka dulu, ambil apinya gitu kan. Banyak sebenarnya candaan-candaan Islam. Dan itu sering kita lihat kok. Cuman Anda aja yang mungkin nggak tahu Muriwali. Anda itu terlalu kaku sehingga Anda nggak tahu yang namanya guyonan mungkin. Yang namanya bercanda pun mungkin Anda nggak tahu. Karena Anda saking kakunya. Ya, saking kakunya gitu. Terus dikatakan bahwa pernyataan Yeni Wahid yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Yesus itu sesat. Karena itu pemahaman oneness. Ya benar. Oneness lah yang mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Bapa. Itu pemahaman oneness. Kita tahu. Cuman masalahnya Yeni Wahid tahu nggak kan gitu? Apakah Yeni Wahid ikut debat lintas agama? Enggak. Yang dia tahu apa? Pemahaman itu mungkin berasal dari orang-orang Kristen yang ada di samping dia, ada di sekeliling dia. Dan memang silakan dicek. Silakan dicek. Kita pernah survei hal ini ya. Kita sudah pernah menanyakan banyak sekali orang Kristen awam, apakah Yesus itu adalah Allah sendiri? Apakah Yesus itu adalah Roh Kudus? Yes, mereka bilang iya. Ya. Jadi memang Trinitas itu cuma doktrin yang ada di buku. Tetapi yang ada di kepala orang Kristen awam itu oneness. Silakan dicek. Orang Kristen awam kalau ditanya, siapa Yesus? Yesus Tuhan. Kalau gitu, Allah Bapa siapa? Tuhan juga. Loh, jadi yang di surga memerintah siapa? Yesus. Allah Bapa mana? Allah Bapa ya Yesus. Roh Kudus itu adalah roh yang dicurahkan Yesus. Adalah bagian dari Yesus. Semua Yesus jadinya. Itu orang Kristen awam, Pak. Silakan dicek. Kalau Trinitas ini kan pemahaman yang harus diajarkan, harus didoktrin. Kalau orang Kristen awam nggak mungkin bisa sanggup. Bahkan mendiang, mangapul ya guru Anda, itu ngomong sama saya apa? Yus, saya puluhan tahun belajar tentang Trinitas. Sampai sekarang pun nggak bisa jelaskan. Puluhan tahun belajar nggak bisa jelaskan Trinitas. Nggak sanggup dibilang. Nggak sanggup. Karena gimana pun mau disempurnakan, tetap akan ada yang salah. Ini ibaratnya tambal sulam gimana pun, tetap akan ada celah-celahnya gitu. Bingung gitu kan. Gimana lagi jelasin? Anda jelasin begini, ada celah tempat lain. Sedangkan orang oneness kan clear. Ya udah, Yesus itu setelah naik ke surga kembali jadi Allah Bapa kan gitu. Itu dia sendiri. Udah selesai, mereka nggak pusing. Dan banyak orang Kristen yang seperti itu. Orang Kristen awam. Jadi bagi pendeta Muriwali, Anda harus lihat juga kenyataan itu. Yeni Wahid yang mungkin nanya sama orang Kristen awam kan gitu. Tuhanmu siapa? Yesus. Jadi yang tiga itu Roh Kudus sama Bapa, ya itu Yesus juga gitu kan. Nah, ya udah, dia dapat kesimpulan bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Ya, clear gitu. Terus dibilang pernyataannya sesat dan sebagainya, itu urusan Anda lah ya. Terus Muriwali juga mengatakan doktrin agama ya itu nggak boleh dijadikan alat kampanye. Kalau itu saya agak setuju sih. Lebih bagus agama itu janganlah disangkut pautkan dengan kampanye ataupun politik ya. Karena nanti bingung gitu orang. Apalagi kalau bawa-bawa, saya sudah dengar langsung dari Tuhan gitu kan, bahwa yang akan menang adalah calon nomor ini gitu. Terus yang sebelah sana juga sama gitu. Jadi Tuhannya ini yang mana yang dibela? Kan nanti kita bingung. Pendeta A misalnya contoh, bilang, Yesus sudah berbicara sama saya, bahwa yang akan menang adalah pasangan A. Terus yang gereja lain, Yesus juga sudah menjumpai saya, bahwa yang menang adalah pasangan B gitu kan. Nah, nanti berantem lagi gitu. Sekarang yang berantem sekarangnya udah belum beres. Orang oneness mengatakan mereka diilhami Roh Kudus. Orang Unitarian diilhami Roh Kudus juga. Orang Trinitas diilhami Roh Kudus.
Dan mereka sampai sekarang masih bingung yang mana yang benar. Yesus itu siapa? Masih bingung. Jadi Roh Kudusnya juga beda-beda kan gitu. Karena kalau ada dua pernyataan yang berbeda, itu cuman ada satu poin ya, yaitu salah satunya benar atau dua-duanya salah. Poinnya nggak mungkin bisa cocok, nggak akan pernah bisa ketemu. Jadi kalau bilang nggak boleh cocok logi antara kota kudus yang ada di Jawa Tengah dengan Roh Kudus, ya kita juga tahu itu cuma namanya doang yang sama kan gitu, cuma namanya doang, dan ini cuma guyonan lah. Dan ini sering disampaikan di dalam diskusi ya, Pak jangan bahas orang kudus gitu. Sering kan di Bible itu ada tulisan orang kudus gitu. Kan sering juga dibilangin, Pak jangan bilang orang kudus Pak, sekali-kali orang Solo kayak ya, orang Semarang gitu kan. Ini orang kudus terus gitu. Orang kudus pun nggak tahu apa-apa gitu. Ternyata nama mereka ditulis di Bible kan, orang kudus. Dan memang nggak ada hubungan. Ini kan cuman bercanda ini, terlalu kaku lah ya. Terlalu kaku dan sangat tidak menyenangkan orang seperti Muriwali ini. Dan ya memang hidupnya akan seperti itu terus. Jadi biarkan sajalah dia dengan kekakuan dia. Nggak usah kita pedulikan. Itu urusan dia lah. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa Yeni Wahid ya, ini dikomplain habis-habisan oleh pendeta Muriwali. Dan saya lagi menunggu nih, apakah gerombolan dari Muriwali yang lain, Polikardus juga akan ikutan. Biasanya akan ikutan. Mereka ini agak latah gitu. Yang satu lagi bahas Syahrini, yang lain ikutan. Wah Syahrini gitu kan, komplainin Syahrini. Penjarakan Syahrini, teriak-teriak mereka. Ya, teriak-teriak suruh Syahrini di penjara. Apakah Yeni Wahid juga akan diteriak? Kalau Muriwali nggak berani nih. Kalau kita lihat belum berani dia ya, berteriak Yeni Wahid harus ditangkap dan sebagainya. Tapi kalau yang lain, kita tunggu. Biasanya akan menyusul. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit pengumuman, teman-teman. Ya, sedikit pengumuman. Insya Allah, Jumat Berkah besok. Ya, Jumat Berkah besok kita akan adakan di salah satu desa yang ada di Jawa Barat. Lokasi tepatnya saya nggak berani ngomong. Ya, daripada nanti ada aneh-aneh. Jadi mending sudah selesai dari sana baru kita ngomong. Karena kita nggak tahu niat orang. Memang itu daerah mayoritas Muslim. Jawa mayoritas Muslim. Tapi ada daerah-daerah tertentu kan juga, ya tahu sendirilah. Jadi untuk keselamatan saya belum bisa ngomong, tapi ini ada di Jawa Barat dan ada di wilayah utara. Jadi bukan di bawah ya, bukan di wilayah pantai bawah, tapi pantai yang atas. Saya dengan Kores akan ke sana. Untuk ngecek. Jadi Jumat Berkah kita lakukan di daerah yang memang misionaris sering turun ke sana. Jadi kita sekaligus Jumat Berkah, sekaligus berbagi, sekaligus ngecek, sekaligus investigasi. Jadi istilahnya jalannya sekaligus lah, ya, biar nggak dua kali kerja. Jadi ada satu tempat di Jawa Barat sana, di satu desa, ternyata dipakai ya sebuah gedung itu untuk menanamkan doktrin-doktrin agama sebelah kepada anak-anak Muslim. Jadi anak-anak Muslim ini diberikan les gratis. Ya, mereka diajarkan ya matematika dan pelajaran-pelajaran lain, tapi ternyata anak-anak itu juga didoktrin tentang agama sebelah. Mereka dibilang harus mengucap syukur sama Yesus. Ya, dikatakan bahwa segala yang Anda terima ini atas pemberian Yesus dan sebagainya. Istilah doktrin-doktrin yang dimasukin dulu gitu. Supaya anak ini kan mungkin nanti akan bingung gitu, Tuhan kita yang mana nih yang benar gitu. Dan memang anak kecil tuh selalu jadi target. Anak-anak kecil tuh selalu jadi target, karena mereka belum ngerti. Mereka belum mengerti yang mana gitu. Jadi duluan gitu kan. Belum akil balik sudah duluan didoktrin nih. Wah luar biasa. Jadi ada pergerakan dari sebelah itu yang memang mereka merasa kalau kita atau mereka ajarkan yang tua-tua, ya kalau kita ini yang sudah ngerti kan susah mereka pengaruhi. Tapi kalau anak kecil kan masih gampang. Masih polos anak kecil, masih gampang dipengaruhi. Nah, jadi ada indikasi ya terjadi seperti itu, dan bahkan sudah ada yang murtad. Ada beberapa orang yang murtad, tapi alhamdulillah sudah disyahadatkan lagi. Ada beberapa, tapi ada juga yang sudah murtad. Jadi kita akan ke sana untuk ngecek TKP, ya. Dan perjalanannya lumayan jauh ya. Sebenarnya
Saya agak malas sama Kores gitu, kalau mau jujur bilang. Karena Kores nggak bisa nyetir, teman-teman. Mau ngajak Bang Handi bilang nggak bisa nginap. Ya, Bang Handi nggak bisa nginap, ya udahlah sama Kores berdua. Cuman kalau sama Kores, saya sendirian jadi supir ya. Saya sendiri jadi supir dan kita akan nginap di sana. Ya, tolong doanya dan mohon selalu mendukung perjuangan yang kami lakukan. Karena tahun 2024 ini fokus kita adalah lapangan. Ya, karena debat kita sudah menang, berita juga kita sudah lakukan, dan tinggal di lapangan ini yang kita masih kekurangan. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi sebab buat teman-teman yang lain untuk ikut turun ke lapangan ya. Alhamdulillah seperti minggu lalu ya, saya turun ke lapangan dan ini sudah diikuti oleh teman-teman yang lain untuk membongkar trik-trik dari para Polikardus ini. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa kita ada menjual merchandise pendebat, dan kita adalah official store untuk Yayasan API dan juga baju Bang Zuma tentunya ya. Kita adalah vendor resmi untuk merchandise Bang Zuma. Jadi ini contoh-contoh barang yang kita jual. Bagi yang ingin beli silakan cek di Tokopedia atau dapat menghubungi nomor WA yang ada di bawah. Ya, kita jual kaos, hoodie, dan polo shirt. Mungkin itu aja. Dan setiap pembelian baju kita, itu artinya teman-teman sudah membantu, mendukung perjuangan yang kami lakukan. Makasih buat support selama ini. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.